supin umpama kerja sini lu duit sekian, udah ketahuan itu salahnya. Yang duitnya segunung aja masih kurang lagi. Segunung aja masih kurang, bagaimana? Yang 7 turunan nggak habis masih kurang lagi. Iya, bagaimana itu kalau kayak begitu? Kita aja kayak begini nih udah ngerasanya cukup apa? Cukup makan. Makanya kenapa Nabi mengajarkan matilah kamu sebelum mati. Tujuannya kalau manusia tahu tentang kematian, dia bisa sadar dirinya. Iya. Tuh, biar bisa sadar. Apapun yang kita miliki dalam hidup ini, kepintaran kita, harta, skill, kekuatan kita, semua kalau udah habis ceritanya. Iya, kalau ada ceritanya udah. Nah, kecuali apa? Amal perbuatan kita lah sebagai penolong kita. Ya, amal perbuatan kita juga bukan berarti kita ini memberi orang dengan cara ikhlas doang. Berarti keikhlasan itu adanya pada diri kita yang sebenarnya ya ini, yang jalan inilah. Kemarifatan. Mempercayai akan adanya Tuhan dan sudah mengenal pada Tuhannya, ya Tuhan inilah yang memberikan kenikmatan buat diri kita. Jadi ikhlas itu kalau dalam segi hukum manusia kepada Tuhan, manusia yang memberi, Tuhan yang menerima. Begitu juga sholat. Iya. Manusia yang mengerjakan sholat, Tuhan yang menerima. Makanya wa'akimi sholat min dzikri, dirikanlah sholat semata-mata hanya untuk roh dia yang menerima. Begitu juga kita ibadah. Ikhlas itu adalah ruh yang menerima. Ikhlas itu Bang. Jadi nggak perlu diucap lagi, dia seolah-olah kita tidak berbuat. Ya. Tuh, dengan logika dipakai bagaikan kita buang air biar kita habis makan daging kan kita nggak tengok lagi. Itu. Jadi ikhlas itu senjata atoman. Nggak semua orang sholat juga sama. Senjata atom, dengan satu kita ikhlas saja Bang, satu aja bisa berbanding 10, bisa berbanding 100, bahkan 1000 tuh. Nah disitu yang dimaksud sebuah biji sawi pun perbuatan kamu yang baik ku kembalikan kepada kamu, kembali lagi kepada kita. Kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas ganjaran lagi aja. Nah, bagaimana kalau seperti kita udah yang tadi saya cerita, kita udah punya gaji umpama 4 juta, kita masih menerima sogokan orang tuh, gue masukin lo kerja, gue minta 4 juta nanti setelah kerja. Lah lalu itu untuk bertobatnya buat dia bagaimana tuh? Nah, itu ya tinggal dia, kan siapa yang menanam itu yang menuai. Iya, maksudnya pertobatannya ini Pak, kalau ya dia itu tinggal terserah dia. Nah pertobatannya ya asal dia mau bertobat, ya dia benar-benar. Caranya? Iya, kan kalau Quran sudah menjelaskan. Orang yang bertobat kekasih Allah, orang yang bertobat dari dosa baik lahir kembali. Bisa gugur itu ke semuanya? Ya bisa, asal dia benar-benar. Makanya ada disebut tobatan nasuha. Lahir maupun batin. Ya, silakan kalau bisa. Tobatan nasuha cuma ngomong doang, besok aja ada yang nyogok diambil lagi. Kebanyakan tobat sambal. Iya, bagaimana itu? Kenapa dikeroyok Bang? Dikeroyok sama kenikmatan. Nah, ya? Dikeroyok oleh perbuatannya sendiri. Yang dulu-dulu ya. Ya kalau misalnya dia baik, dulu emang enak ya. Gitu. Begitulah. Dibilang mudah hidup. Tapi susah juga Pak. Sulit juga kalau begitu. Orang ketakutan. Sebenarnya agama itu mudah, sesuai apa yang Nabi ajarkan itu mudah. Ya untuk yang mengetahui, tapi untuk mereka yang sudah terlanjur. Kalau kita lihat hadis ini, kalau kita lihat keterangan Nabi ini, pada di sini ada nih Bang, nih tulisan ini hadisnya ada di sini. Kayak artinya setiap 100 tahun. Mana Bang? Ini tadi sini mana tuh Bang, ini dari situ. Belum Nabi wafat. Setiap 100 tahun sekali kan? Iya, gimana hadisnya Bang? Setiap 100 kali. Ada di sini hadisnya. Tadi saya lihat.
Ini ya di pintu mata susah. Di sini Ya, pada nggak bisa. setiap 100 tahun ya. Pada setiap 100 tahun Allah akan mengutus pada umat ini seseorang Iya. yang akan memperbarui citra agama Allah dengan pembalasan yang ringan, mendasar, serta ringkas, mudah dimengerti. Sebenarnya mudah. Ya kan itu dari bahasa itu, ya itu kan hadis. Asal ketemu kepada orang yang diutus. Yang tepat, ya yang tepat berarti kan kebanyakan gini Pak. Ya, gue udah ini gue bagaimana mau bertobat? Gue udah sholat aja, gue tobat yang penting ini gitu kan jadi, gitu kan gitu Pak. Banyakan seperti itu. Ya kan banyak lagi hampir seluruhnya kali Pak setiap Islam. Ya, tapi kan yang secara taubat yang nasuha ini kan nggak cuma diucap Pak. Ya ucapan itu tadilah ucapan dengan hati. Semua utang berbeda. harus dibayar, Bang. Harus dibayar. Ya, sekarang nih rinciannya begini, Bang. Ini rinciannya ya. Iya. Abang dari umur 50 tahun ke bawah. Abang tobat jalan yang benar. Dari 50 tahun kemarin berapa kesalahan Abang? 25. 25 itu kan harus dibayar. Nah iya, cara bayar itu harus dibayar. Sebab apa? Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu. Allah hanya menerima yang baik-baik dari hambanya. Nggak mau dicampurin barang yang kotor. Harus dibayar. Bagaimana cara pembayarannya? Nah, kalau abang umpamanya dulunya nyolong duit, bisa ditipu, dagang bisa rugi. Iya. Tuh, atau abang bisa lawan dengan sedekah, dengan memberi kepada orang. Nah, itulah cara ngelawan. Harus dikeluarin dulu, dibersihin dulu, dikorek dulu, biar sampai 0. Kan sulit Bang ngelawannya. Kalau memang itu nggak kebayar, nggak ada, bisa dihantam penyakit, bisa dihina orang, bisa dipitnah orang. Nah, itulah cara pembalas. Kalau bisa abang ikhlas meringankan beban kita. Iya, bisa ditipu juga ya. Bermacam cara. Bener. Rasa. Nah, begitulah. Ya udah. Ya udah. Udah, ntar untuk belakang.